Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali di pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapa. Kita akan sama-sama mengawali hari ini dengan datang memberikan syukur kita kepada Allah kita, karena kita boleh menerima berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Terlebih dahulu mari kita akan sama-sama satukan hati kita akan sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, di pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu untuk menaikkan puji-pujian bagi Engkau. Terimalah setiap pujian dan nyanyian kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Yes, Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kita pujikan dari awalnya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi.
bersyukur, kami muliakan. Haleluya, haleluya, glory. Haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, syukur Tuhan. Haleluya, glory. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan Allah kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami sudah menaikkan puji-pujian. Biarlah setiap puji-pujian kami ini boleh menyukakan hatinya Tuhan. Kami rindu Tuhan di pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicara atas kami semuanya, kami siap untuk membuka hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera, damai dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah di hati dan kehidupan kita semua. Kembali kita di program Selamat Pagi Bapa, dan kita masih akan belajar bersama yang berkaitan dengan tema kita bulan ini, yaitu batu penjuru. Dan pagi ini kita akan belajar bersama melalui firman Tuhan, yaitu apa yang menjadikan Yesus sebagai batu penjuru. Sebelumnya saya akan mengajak saudara berbicara tentang hal membangun. Kita tahu kita semua itu adalah pembangun. Sejak kita lahir, kita sudah dikenalkan dengan kata membangun. Kita sudah mulai membangun. Selagi kita bayi, kita menghabiskan semua energi dan usaha kita untuk membangun tubuh kita agar bertumbuh besar dan membangun kosakata. Dan ketika kita beranjak dewasa, kita mulai membangun pengetahuan, membangun keterampilan dengan bersekolah dan sebagainya. Lalu kita membangun hubungan dengan orang lain, dan pada akhirnya kita akan membangun hubungan khusus dengan orang yang spesial. Dari situ hubungan akan berlanjut dengan sebuah pernikahan, dan kemudian kita akan membangun sebuah keluarga. Dan untuk menopang keluarga yang telah terbangun, kita akan tentunya akan membangun pekerjaan atau membangun perkebunan, perusahaan, atau yang sebagainya. Itu semua kita bangun sejak kita bayi tadi ya, karena memang kita itu adalah pembangun. Namun saudara, tidak semua yang kita bangun itu memiliki nilai yang langgeng atau kekal atau abadi ya. Dan mungkin dari kita pernah mengalaminya, pekerjaan yang kita bangun, rumah yang kita bangun, keluarga yang sudah kita bangun, yang menurut kita sudah kokoh, atau jalinan relasi, persahabatan atau rekan bisnis, dan segala sesuatu yang telah kita bangun, kadang hanya dalam waktu sekejap, dalam waktu singkat bisa berantakan, runtuh, putus, dan hancur di tengah jalan oleh karena telah usang atau beberapa sebab.
Saudaraku, bangunan itu penting. Ini bercerita banyak tentang kita. Apa yang sering kita bangun seringkali menggambarkan tentang diri kita. Siapa kita? Raja-raja membangun istananya untuk memperlihatkan betapa kaya rayanya, betapa megahnya dirinya. Firaun contohnya membangun piramid sebagai bukti kekuasaan mereka di saat itu, atau negara-negara membangun monumen-monumen yang bersaksi tentang kekuatan mereka juga. Tapi pagi ini kita diingatkan, Yesus mengajarkan kepada kita yang percaya kepadanya untuk membangun dengan hati-hati. Yesus berkata kepada kita, buatlah harta di surga, bangunlah hal-hal yang akan bertahan selamanya. Yesus mengajarkan kepada kita membangun untuk kekekalan, membangun hal-hal yang akan bertahan selamanya. Jika kita membaca Alkitab kita akan menemukan siapa yang melakukan hal itu dan apa yang bertahan selamanya. Kita dapat menemukan hal itu pada kitab 1 Petrus 2 di ayat yang keempat dan kelima. Di situ tertulis, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, dengan dua ayat tadi kita belajar bahwa Tuhan sendirilah yang membangun. Tuhan memulai dengan batu penjuru dan Dia memilih yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Dan ayat itu juga menuliskan bahwa batu itu ditolak, karena bagi yang menolak, mereka berpikir bahwa batu penjuru itu tidak cukup baik. Dalam ayat itu Petrus menuliskan atau memberitahu kita bahwa orang-orang menganggap dia tidak berharga sedemikian rupa sehingga membunuh dia di kayu salib. Tapi rancangan Allah adalah untuk membangun untuk kekekalan. Kita mengubah rencana Allah menjadi memakukan juru selamat di kayu salib. Dan itulah yang manusia pikirkan tentang program pembangunan Tuhan. Kita lihat, kita berada di bawah pemikiran yang salah. Pemikiran yang seolah-olah kita tahu lebih baik, seolah-olah kita lebih pintar, sehingga kita dapat memberitahu Tuhan bagaimana cara membangun. Karena kita pembangun ya, karena kita berpikir kita adalah pembangun. Tapi Tuhan sudah memilih Yesus. Dia tidak akan membuang rencana yang sudah Ia susun, dan kematian Yesus di kayu salib adalah bagian dari proses pembangunan tersebut. Yesus sendiri berkata, hancurkan bait suci ini, dan aku akan membangunnya kembali dalam 3 hari. Tidak ada yang menggagalkan apa yang telah Tuhan rencanakan.
kuburan tidak menahannya. Maka Yesus bangkit dari kematian, dan saat itu batu penjuru diletakkan. Dan Tuhan mulai membangun untuk kekekalan. Tuhan mulai membangun rumah rohaninya. Itu sangat berbeda ketika bagaimana manusia mulai membangun. Kita lihat Raja Salomo melakukan pembangunan bait pertama. Kita tahu itu adalah struktur yang indah dan penuh hiasan. Pada saat membangun, Salomo menggunakan bahan-bahan yang terbaik, dan ia mengerahkan lebih dari 30.000 pekerja untuk membangun bait Allah tersebut. Dan orang-orang kala itu mengira akan bertahan selamanya. Tapi terlepas dari kemegahannya, terlepas dari pekerjaannya, apa yang dibangun Salomo tidak akan berdiri ketika Babilonia di bawah Nebukadnezar menyerang. Apa yang dibangun Salomo dihancurkan. Tapi rumah rohani yang sedang dibangun Tuhan berbeda. Kita lihat Tuhan membangun untuk kekekalan, dan kita diundang untuk menjadi pekerja sekaligus menjadi bahan bangunannya, dan Yesus sebagai batu penjurunya, dan kita mengikuti di tumpukan-tumpukan berikutnya. Ketika kasih karunia melalui iman Allah memanggil kita, Dia menempatkan kita ke dalam rumah rohani atau bait rohaninya yang sedang Dia bangun. Kita menjadi bagian dari bait suci atau rumah rohani yang akan bertahan selamanya. Karena landasan kita itu tadi, ya Tuhan Yesus ya, sebagai batu penjurunya. Tidak ada kerja paksa di sini. Tuhan menentukan kita memilih, untuk kita memilih. Kita bisa menolaknya atau menerimanya. Jika kita diundang untuk menjadi bagian dari program pembangunan kekal Allah, seperti yang telah Petrus tuliskan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Kita diundang untuk menjadi kaki tangan atau hati dan sekaligus suara Kristus. Atau saya singkat ya, Tuhan menugaskan kita untuk menjadi rekan pembangunan, rekan pembangun bersamanya, dan kita sekaligus menjadi bahannya. Kita dibangun, ditempatkan di bangunan tersebut. Firman Tuhan yang kita baca pagi ini adalah cara Allah menjadikan kita bagian dari rencana besarnya. Dia meminta dan memberdayakan kita untuk menjadi pembangun rumah rohani atau bait sucinya yang kekal. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita sudah siap dan layak untuk menjadi bagian dari rumah rohani Tuhan? Apakah kita siap untuk ditugaskan, kita menerima tugas yang Tuhan berikan? Karena untuk menjadi bagian dari rumah rohani yang Tuhan bangun dan menerima tugas yang Tuhan berikan, kita harus menjadikan Yesus sebagai batu penjuru kita. Menjadikan batu penjuru kita berarti menjadikan Dia standar kita yang harus kita selaraskan dan kita sesuaikan. Sama seperti sebuah batu penjuru yang meluruskan jalan sebuah bangunan. Kita dapat menjalani jalan yang lurus dengan teladan Tuhan Yesus untuk membimbing kita.
Dia mengkuduskan kita dan meluruskan bagian-bagian hidup kita yang mungkin kadang bengkok, yang kadang tidak sejalan dengannya, sehingga mengakibatkan struktur kehidupan kita bisa menjadi tidak stabil dan bergeser, rentan dan jatuh. Dan ini menyebabkan kita tidak layak untuk menjadi bagian dari rumah rohani yang Tuhan bangun. Dengan kata lain, kita layak menjadi bagian rumah rohani Tuhan jika hidup kita sudah selaras, jika sudah sepadan dengan hidup Yesus, Sang Batu Penjuru. Saudara yang kasih Tuhan, kiranya renungan singkat ini dapat memberkati saudara dan saya, dan semakin dalam kita memahami dan mempercayai sepenuhnya bahwa Yesus adalah batu penjuru dan batu yang hidup, dan kita dibangun bersamanya di dalam Kristus sebagai rumah rohani atau bait sucinya. Dan jika kita menaruh kepercayaan kita kepada Yesus, kita tidak akan pernah dipermalukan. Mari saya mengajak saudara datang kepada Kristus dan mempersembahkan diri kita untuk bersedia dibangun Tuhan menjadi bagian rumah rohani bagi Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur bahwa kami telah diterima dalam Kristus, dan bahwa melalui Dia kami dapat datang di hadirat-Mu. Terima kasih Engkau telah mengundang kami menjadi ambil bagian dari bangunan rumah rohani-Mu. Bimbing kami selalu Bapa, agar senantiasa dapat menyelaraskan hidup kami dengan hidup Yesus Putra-Mu, batu penjuru kami, sehingga kami dilayakkan dan siap menerima tugas dalam pembangunan rumah rohani-Mu. Dalam nama Putra-Mu, Sang Batu Penjuru kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sangat memberkati kita di pagi hari ini. Kini tiba saatnya saya akan membagikan info sepekan MCC. Setiap hari Senin ada latihan tamborin pukul 5 sore. Di hari Kamis ada latihan musik dan pujian pukul 6:30 malam. Dan di hari Jumat ada menara doa kota di Hotel Haris pukul 6 sore. Di hari Sabtu ada ibadah muda remaja Metanex pukul 5:30 sore.
Dan di hari Minggu, bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki putra-putri bisa bergabung di ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 7:30 pagi. Dan di sore harinya kita berjumpa kembali, kita beribadah memuji mengagungkan nama Tuhan di ibadah raya MCC setiap hari Minggu pukul 5 sore. Demikianlah info sepekan yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan tutup dan akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami rindu untuk menyerahkan setiap aktivitas kami Tuhan dari pagi hingga petang nanti ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Biarlah apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kami rindu melalui kehidupan kami boleh memuliakan nama Tuhan di hari ini. Terima kasih Tuhan, sepenuhnya kehidupan kami hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin.